Keramat, makam, Kanoman Plangon di Desa Babakan, Cirebon punya keunikan dibanding lokasi peziarahan lain. Di tempat yang sekaligus jadi objek wisata ini, terdapat ribuan ekor kera tersebar di berbagai lokasi. Saking banyaknya dan terdorong naluri mempertahankan diri, kera-kera itu menghimpun diri dalam beberapa kelompok. Menurut pandangan awam, kera-kera itu satwa biasa. Tapi menurut kacamata paranormal dan orang pintar, satwa berekor panjang ini sebagian terdiri siluman. Dari cerita turun-temurun, monyet-monyet ini berasal dari peliharaan Pangeran Kejaksaan. Ketika pangeran ini meninggal, kera-kera itu masih menetap di Kanoman Plangon, kemudian beranak pinak mencapai ribuan. Apabila kita mulai menginjakkan kaki di kompleks keramat, langsung akan disambut para monyet ini. Agar mereka jadi sahabat, berilah mereka oleh-oleh beberapa ikat kacang rebus. Karena memang sudah terbiasa, mereka tak risih lagi berdekatan dengan manusia. Kalaupun ada yang hanya duduk-duduk, mereka selalu memandangi kita seolah-olah ingin menyapa atau mengajak bicara. Komunitas kera ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Menetap di kompleks bagian barat, tengah dan timur. Masing-masing anggota kelompok tahu diri dengan tidak merambah daerah tetangganya. Plangon tak bedanya dengan keraton kera. Seperti umumnya kerajaan, kera-kera itu juga punya raja. Raja mereka berpostur tinggi besar dibanding rata-rata monyet. Sehari-hari hanya ongkang-ongkang di atas pucuk pohon jambu mengawasi rakyatnya. Juru kunci makam menamai Raja Kera itu dengan Werman. Sedang 2 panglimanya dinamai Dorji dan Acing. Meski kera, ternyata mereka punya konstitusi. Namanya juga kera, setiap tahun jabatan raja diperebutkan melalui duel keroyokan tanpa aturan. Mereka yang bisa mendominasi dan memenangkan cakar-cakaran otomatis menjadi raja. Pertanyaan dalam fit and proper test-nya barangkali justru begini, apakah sudah pernah berakot kera lain? Kalau sudah calon ini pasti oke. Tapi kalau belum, no way. Selama perebutan kekuasaan, Werman keluar sebagai pemenang. Hingga sekarang, dia masih berkuasa. Soal istri, Werman tak perlu susah-susah mencari. Kapan dan di mana saja, dia bisa memilih sendiri. Maka di Keraton Kera Plangon, tidak ada istilah permaisuri. Karena sekti dan kebal gigitan, Werman dianggap bukan sembarang monyet. Banyak yang menilai sebagai kera siluman. Anggapan itu setidaknya diberikan Kang Bani, paranormal Desa Sumber, tak jauh dari Babakan. Sebagian dari kera-kera itu adalah siluman. Berasal dari jadi-jadian pesugihan, termasuk Werman, Dorji dan Acing, jelas Kang Bani. Karena kekuatannya, Werman amat disegani warga kera. Bahkan manusia pengganggu, keratonnya akan dilabrak habis-habisan. Pernah suatu kali ada warga mengambil seekor anak monyet. Karena ketahuan anggota, Biro Intelijen, Kera, Werman dan 2 panglimanya langsung turun tangan sendiri menuntaskan masalah. Orang itu dikeroyok hingga luka berat. Beberapa hari dirawat di salah satu rumah sakit di Cirebon, akhirnya tewas, kata Kang Bani. Pernah ada warga Bandung bisa lolos membawa seekor anak monyet. Tapi beberapa hari kemudian balita kera itu dikembalikan ke Keramat Kanoman Plangon. Pasalnya, tiba-tiba seluruh anggota keluarganya menderita sakit. Percaya atau tidak, kera-kera itu ternyata punya kekuatan mistik. Sumber, Harian Pos Metro Balikpapan ziarah wisata di Plangon hari kedua Lebaran, menuju tempat wisata yang berada di Desa Babakan Kabupaten Cirebon, daerah wisata yang bernama Plangon, satu tempat yang berbukit-bukit dan terletak di antara Jalan Raya Sumber Mandi Rancan, dengan kontur jalan dari arah Mandi Rancan yang menurun dan berkelok-kelok. Plangon sesudah Lebaran menjadi tujuan favorit wisatawan domestik. Jubelan wisatawan ini terkadang memacetkan jalan dan membuat kendaraan harus rela antri. Untuk menuju ke lokasi tertinggi di tempat wisata Plangon, ada beratus-ratus tangga yang terbuat dari semen, namun perlu juga sekedar membeli beberapa bungkus kacang untuk diberikan kepada monyet atau